Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 3 bulan Januari tahun 2021. Dan di sini tepatnya lagi pas tanaman CMK Lolai ini usianya yaitu 78 hari setelah tanam. Dan di sini Alay melakukan penyemprotan yang kalau nggak salah ke 19 kalinya ya. Dan penyemprotan pada pagi hari ini pestisidanya ada di bawah ya, ada sebelah sana, terus sama ada yang di sebelah sana. Dan kemarin itu dilakukan pemetikan ya, alhamdulillah sudah selesai pemetikannya. Lalu pagi hari ini yaitu melakukan penyemprotan. Jadi penyemprotan itu dilakukan setelah pemetikan. Dan alhamdulillah ya, kemarin itu pemetikan kedua mendapatkan kurang lebih 56 kilo. Kalau harganya belum tahu bos ya. Kalau harga belum tahu karena ya mungkin ya harapan Alay tempat kawan-kawan itu beda dengan daerah Alay. Kalau di daerah Alay itu bakul atau pembeli cabai itu ya, itu kayaknya nggak ada ruginya bos. Karena apa? Karena nota itu kosong. Ketika harga itu turun ya petani ikut turun. Yang penting dia ngambil untung dalam per kilo itu bisa ya 2000, ya bisa lebih dari itu. Jadi harapan Alay itu tempat kawan-kawan itu yang di luar daerah Alay ya, harapan Alay itu kalau ada barang ada uang gitu ya. Mudah-mudahan meskipun harganya itu ya kalau dimintain petani ya mahal ya, tapi kan kita mengikuti pasaran. Kalau tempat Alay ini notanya kosong bos. Jadi mungkin yang pertama itu karena bakul itu cari barang bisa di cash. Nanti kalau udah kedua ketiga kalinya biasanya notanya nota kosong. Yang penting dibawa dulu. Ya, ginilah jadi petani. Sudah laku. Ya, bayarnya itu kalau cabenya udah laku. Yang pasti bakul-bakul itu ya nggak ada ruginya kayaknya bos. Cari untung terus. Jadi kalau kemarin itu harganya 25, sekarang belum tentu 25 ya. Bisa karena Nah, sekarang kurang lebih pecah dari harga 20. Jadi bakul itu kalau kemarin harga 25 nggak berani beli harga 25. Kalau harganya sekarang 20 ya tetap turun lah dari petani juga. Intinya dia ngambil per kilo itu berapa ribu gitu loh bos ya. Jelas ya. Ya nggak apa-apa bos. Ya rezekitan ya seperti itu ya. Nah di sini pestisida yang digunakan dalam satu tangki ya. Pokoknya Alay katakan itu dalam satu tangki ya, bukan satu drum. Kalau drum ini hanya dikalikan beberapa tangki aja ya. Kalau satu drum ini 14 sampai 15 tangki. Intinya dalam satu drum dalam satu tangki 16 liter itu dikasih kalsium ya. Dikasih kalsiumnya itu dalam satu tangki dikasih 3 sendok makan ya. Terserah mau menggunakan kalsium merek dagang apa aja boleh, terserah. Menggunakan kalsiumnya 3 sendok makan. Lalu menggunakan insektisida berbahan aktif metomil dalam satu tangki dikasih 25 gram ya. Terus fungisida di sini merek dagangnya Nevos yang digunakan. Di sini bahan aktifnya ada di bawah sini ya. Nah, di sini Nevosnya dikasih 32 gram dalam satu tangki 16 liter. Lalu kalau ini penembus kalau ini sama-sama metomil nih bos ya. Makanya ini habis ya. Makanya habis.
tadi bawa yang baru ini. Ini metomilnya merek dagang Mandar. Kalau nggak ada merek dagang Mandar, boleh menggunakan merek dagang yang lain, terserah, yang penting bahan aktif metomil. Lalu yang terakhir sendiri ini menggunakan penembus ya. Di sini menggunakan perekat, perata, pembasah, penembus ini dalam satu tangki dikasih 16 sampai 20 mili dalam satu tangki. Terus bisa Anda lihat juga ya. Di sini, nah di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada kapur barus ya. Ini dari Alfamart belinya. Kalau harganya kurang lebih 32.000 ya. Di sini dalam satu tangki dikasih 1,5 butir atau 2 butir dalam satu tangkinya ya. Dalam satu tangki 16 liter itu dikasih 1,5 butir sampai 2 butir ya kapur barus. Nah gunanya apa? Ini kan wangi. Ini disemprotkan itu untuk mengusir lalat buah ya, untuk mengusir lalat buah. Ya kalau mau menggunakan fanbo juga ya nggak apa-apa bos, pakai wangi-wangian. Sebenarnya bukan pada tempatnya bos ya, sebenarnya bukan pada tempatnya kapur barus kok disemprot. Cuman main logika aja bos ya. Ketika kita main, bukan main ya, ketika kita itu menggunakan hand body, nah, itu biasanya banyak ketika kita nggak menggunakan hand body, pewangi itu loh ya, kalau di tubuh kita atau di tangan-tangan kita. Kalau kita nggak menggunakan hand body, kalau banyak lalat, biasanya itu lalat akan menghinggapi tangan atau tubuh kita. Tetapi ketika kita sudah menggunakan hand body, wangi, mungkin yang lalat yang menghinggapi tangan atau tubuh kita itu hanya 1-2 lalat ya. Artinya hand body itu tidak bisa membunuh lalat, cuman bisa mengusir lalat. Nah jadi minyak wangi fanbo atau yang lain atau kapur barus ini tujuannya alay ya seperti itu bos ya. Jadi kapur barus ini tidak bisa membunuh lalat buah, cuman karena wanginya mudah-mudahan bisa mengusir lalat buah. Nah tujuannya seperti itu. Kalau mau diketawakan ya ketawakan, nggak apa-apa lah bos. Kita ini kan petani, main logika aja juga. Terserah ya, pokoknya mainnya logika bos. Yang penting ngirit gitu aja bos ya. Dan di sini ada pengerjaan lain, yaitu ada beberapa kawan, bisa kita menyapa. Halo mbak, bos. Nah ini masih semangat. Alhamdulillah suasananya pagi ini, tadi malam habis hujan. Dan pengerjaan kawan-kawan kita ini pagi hari ini yaitu penyiangan ya, atau pembersihan gulma ya. Karena di sini udah banyak buah yang kelihatan bagus-bagus, kalau kita menggunakan herbisida Ale sendiri tidak mampu. Yang dikhawatirkan nanti akan berpengaruh terhadap cabenya. Jadi lebih baik kita dengan cara penyiangannya manual ya, menggunakan koret ya, atau wangkil, atau juga bisa menggunakan alat bantu lain ya. Yang penting intinya jangan menggunakan herbisida ya. Ya manual gitu aja bos ya. Nah ini menggunakan sabit yang udah rusak. Nah kalau yang pertama itu karena masih kecil, kita menggunakan herbisida berbahan aktif paraquat-diklorida atau herbisida yang sifatnya pembakar, nggak apa-apa. Nah ini buah cabenya ini, kalau seumpama kita menggunakan herbisida sangat sayang sekali ya nanti kalau bermasalah. Jadi makanya kita lakukan penyiangan gulmanya, kita menggunakan cara manual ya. Tuh. Ini buahnya sangat lebat ini bos. Itu bisa dikatakan ya. Nah. Tapi mudarat karo manfaat. Nah ini. Iya kan. Nah di sini bisa kita lihat meskipun pendek buahnya maksimal ya. Mbak, ngomong mbak.
Ngomong apa? Sik tekun. Sik tekun. Dan di sini Alay mau menginformasikan ya kepada kawan-kawan seluruh petani Indonesia. Di sini tahun baru ini harga bibit CMK Lolai sekarang menjadi 150.000 ya. Kenapa naik? Karena biaya produksi dan izin naik, jelas ya. Oke. Dan kita akan melakukan penyemprotan ini sampai selesai. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.